Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita kedatangan tamu penting, yaitu dari MWCNU Buduran, tepatnya Ketua Tanfidiyah MWCNU Buduran, Gus Makhrus. Tepuk tangan, saudara-saudara. Wih, ini memang penting. Kenapa beliau hadirkan di sini? Ada hal penting yang harus kita kulik dari apa yang ada di dalam MWCNU Buduran. Karena hari ini ada fenomena sejarah baru di Buduran. Rois Surya dan Ketua Tanfidiyah PCNU Sidoarjo dua-duanya dari Buduran. Jadi dan sepertinya Ketua MWCNU Buduran ini penting untuk dicari tahu. Selain nanti kita akan berbincang lebih lanjut terkait dengan persiapan NU Award. Nggih. Pak atau Gus Makhrus, saya ingin nanya-nanya, Gus Makhrus kondisinya bagaimana? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Oke. Sehari-hari bagaimana kondisi MWCNU Buduran? Apakah dalam kondisi goncangan atau kondisi apa? Saya pikir menarik lah Buduran ini. Oke, monggo. Alhamdulillah dalam kondisi stabil. Kegiatannya juga berjalan dengan baik. Terus katanya lagi sudah membangun kantor MWC kan katanya, jadi semakin lebar. Nah itu bagaimana prosesnya, Pak? Udah selesai? Terus dari mana? Apa sumber dana dan macam-macam? Nah, monggo diceritakan lah sedikit-sedikit. Ya, alhamdulillah di belakang kantor NU itu ada lahan yang luasnya kurang lebih 3.000 meter. Cukup luas ya. Dulu rencananya dibeli NU, MWCNU, karena MWCNU enggak punya uang, akhirnya kedahuluan orang lain. Dan walaupun tidak bisa membeli secara keseluruhan, akhirnya MWCNU Buduran hanya bisa mengambil 5 kapling, luasnya kurang lebih 320. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pembangunan, pilar-pilarnya sudah, dan akan dek lantai 2 ini. Mau dibuat lantai 2, Ya. mantap. Rencananya ke depan ya lantai 3. Mau lantai 3, ya. Masya Allah, top. Untuk tahap 3 ini ngedek yang pertama. Oh, ini ngedek yang pertama. Ya. Itu mau rencananya mau jadi tempat apa itu di yang baru itu? Ya, rencananya nanti ada kegiatan perekonomian, lembaga perekonomian, ada poliklinik. Akan ada rencana poliklinik? Iya, ke depan. Masya Allah, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Oke. Doakan saja. Iya, mudah-mudahan seluruh warga Nahdien di Buduran kompak agar bisa mewujudkan cita-citanya. Iya. Punya poliklinik NU. Iya. Dan kalau perlu nanti ke depan bukan hanya poliklinik dan lembaga perekonomian, termasuk walaupun bukan sekolahan formal, ada nanti semacam lembaga bimbingan belajar. Ya. Jadi bangunan itu akan berfungsi di 3 hal: pendidikan, ekonomi, kesehatan. Iya. Dan itu rencananya bisa dilakukan. Tapi kalau kesehatan butuh parkir luas ya. Iya, untuk lantai bawah itu kan los itu untuk khusus parkir. Nanti lantai 2 itu ya di kapling-kapling, jadi itu tadi tempat lembaga perekonomian, kesehatan, dan pendidikan. Terus kegiatan lain-lainnya yang rutin gitu di MWCNU Buduran, yang entah dilakukan di kantor MWC atau kemudian berkeliling di ranting-ranting, bagaimana? Ya itu kegiatan Lailatul Ijtima di
Alhamdulillah Lailatul Ijtima di Ranting Buduran itu kebanyakan ranting sudah aktif Lailatul Ijtimanya. Kan ukuran Jamiah Nahdlatul Ulama itu hidup atau tidaknya kan pakemnya di Lailatul Ijtima itu. Jadi alhamdulillah di Ranting Buduran itu kebanyakan ya, walaupun tidak secara keseluruhan itu Lailatul Ijtimanya berjalan, termasuk kegiatan lazisnunya juga. Oh, lazisnunya jalan ya. Iya. Saya dengar-dengar ada beberapa ranting yang sudah keren kalau kemudian itu diekspos. Iya. Yang paling dulu sebelum yang lain jalan itu di Ranting Sidokerto dulu ya. Sukorejo. Oh, Sukorejo dulu. Iya. Oke. Dan sekarang Sidokerto yang insya Allah paling banyak perolehannya. Oh, Sidokerto. Iya. Kira-kira dalam 1 bulan berapa? Kisaran 30 juta untuk 30 juta 1 bulan. iya, Wush. untuk Sidokerto. Justru yang paling awal berdiri itu Sukorejo. Dulu kisaran 15 juta, kemudian sempat turun. Dan kemarin ada berita perolehan Sukorejo naik lagi. Sekarang untuk bulan kemarin, bulan Juli itu mencapai pada 13 juta. Alhamdulillah, sudah luar biasa juga ya. Ya. Oke. Dulu yang lumayan menarik juga kan Prasung. Gitu. Iya. Dulu saya dengar sampai 24 juta 1 bulan. Iya. Ya, enggak tahu kabar terakhir ini bagaimana. Nah, berkaitan dengan langsung nih, Gus, ke NU Award. Jadi insya Allah PCNU akan mengadakan PCNU Award. Nah, persiapan MWCNU Buduran untuk menangkap atau memenangkan PCNU Award yang nanti akan dikompetisikan ke PWNU Award, kira-kira begitu. Apa yang dipersiapkan oleh MWCNU Buduran, Gus? Monggo. Ya, yang pertama dilakukan MWC ya koordinasi dengan ranting-ranting itu, ya mengharap agar semua ranting NU di bawah MWCNU Buduran semuanya ikut berpartisipasi. Ya, walaupun targetnya bukan kemenangan, minimal itu untuk pembenahan organisasinya masing-masing ranting. Jadi saya berharap kepada ranting-ranting seperti itu. Jadi saya MWC bilang sendiri bagaimana persiapan MWC? Karena MWC apakah kemudian tidak ikut? Kan mesti ikut juga toh. ya iya, sama. MBC juga begitu, motivasinya bukan juara tapi ya dalam rangka pembenahan, perbaikan di bidang administrasi maupun yang lainnya. Iya, jadi PWNU Award itu kan diambil dari PCNU Award. Nah, kalau misalnya targetnya menang, kira-kira perbedaan dengan MWC lain itu kira-kira apa yang menjadi bahwa MWCNU Buduran itu berbeda gitu, lebih menarik, lebih istimewa, itu apa kira-kira? Saya kira untuk MWC Buduran sekarang ini ya untuk target menang itu mungkin ya sulit. Ya itu tadi. Sudah pesimis ya? Ya Kenapa pesimis? bukan pesimis, Ya, gimana? tapi ya tetap optimis dalam rangka itu tadi. Motivasinya bukan motivasi menang tapi motivasi pembenahan. Iya. Jadi tetap punya optimis untuk menang. Begitu ya.
tapi tidak menjadi apa namanya ya, Target. Iya. Iya, menjadi target utama bahwa menang. Yang paling penting menata Iya. ke dalam ya. Nah ini konteks diantara yang kemudian dinilai dalam NU Uwed itu kan kemandirian, kan gitu ya. Iya. Sementara tadi sudah disampaikan oleh jenengan Gus, kalau kemudian sudah mempersiapkan poliklinik sama ekonomi tadi. Nah, yang ekonomi itu nanti bentuknya apa? Poliklinik itu bagaimana kerjasama dengan pihak mana dan macam-macam lah. Monggo. Ya untuk yang perekonomian nanti kan ya kita masih nunggu program dari PCNO juga. Oh. Informasi dari PCNO kan baru-baru ini mengadakan studi banding ke BMH Jombang ya. Nah, itu saya masih menunggu hasilnya itu nanti. Jadi kalau nanti sudah di launching oleh PCNO, insya Allah MWC Buduran siap. Oh, prinsipnya menunggu apa yang dilakukan oleh PC Lembaga Perekonomian NU Sidoarjo. Terkait klinik juga sama. Atau barangkali sudah hasil raker gitu atau hasil rakernya MWC NU Buduran atau Musker lah. Bahwa itu nanti kita akan punya program begini, program begitu. Sehingga tidak harus semuanya datang dari PC, tapi ini memang betul-betul keinginan dari warga Buduran sendiri, begitu maksudnya. Belum untuk terkait dengan poliklinik ya nanti itu kata teman-teman rencananya ada kerjasama dengan BPJS itu. Oh iya itu yang bersama ini ya Siti Hajar. Ya. Oke. Untuk perekonomian sementara ini masih melayani air mineral saja. Oh sudah punya air mineral sendiri. Bukan punyaan sendiri tapi punyaan Sidogiri santri. Oh itu kantornya ada di MWC. Ya. Stok santri, air minum santri. Ya. Berarti MWC NU Buduran turut serta menjual santrinya Sidogiri ya? Iya. Jadi santrinya Sidogiri itu dijual sama MWC NU Buduran. Maksudnya air minum maksudnya, air mineral santri maksudnya. Oke. Itu aja. Ada yang lain tentang kemandirian yang kemudian maksud saya ingin cari yang beda nih. MWC punya apa? Kan kalau di Wonoayu itu juga punya air mineral namanya Nufresh apa gitu, saya lupa ya. Nah, itu bikin gitu misalnya. Untuk sementara belum di MWC. Ya itu tadi karena fokusnya itu masih ke bangunan Geraha Nusantara MWC NU Buduran. Oh, rencananya nama dari MWC NU Buduran adalah Geraha Nusantara. Iya, mantap. Seperti itu. Kenapa kok diambil nama Geraha Nusantara gitu? Ya itu pemberian nama dari Ketua MWC NU yang dulu, Gus Mat, memberikan nama Geraha Nusantara MWC NU Buduran. Oh gitu ya. Barangkali ada nama tokoh khas Buduran gitu misalnya. Geraha Kiai Yakub gitu misalnya. Geraha Kiai Abbas misalnya. Ya. Nggak apa-apa. Itu bagian dari ini ya. Ya menarik. Oke. Nah, di MWC NU Buduran ada lembaga pendidikan yang dimiliki sendiri. Kalau MWC Tulangan kan punya itu persatuan gitu misalnya. Apakah MWC NU Buduran juga punya lembaga pendidikan yang dibawa naungan langsung oleh MWC NU Buduran? Untuk sementara belum. Jadi mayoritas lembaga pendidikan dasar di MWC NU Buduran itu mayoritas berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Tapi bukan milik NU,
Jadi milik iya, milik masyarakat NU itu. Oh, Bukan milik Jamiah NU. bukan milik secara Iya, kelembagaan, iya. bukan milik NU, tetapi bahwa itu milik masyarakat. Iya. Ya, tapi afiliasinya jelas ke NU ya. Iya. Iya, mayoritas. Padahal banyak program pendidikan yang ini apa namanya, tokoh-tokoh di Buduran kan banyak gitu maksud saya. Nah, bagaimana pasca pergantian ini? Karena hampir tokoh Buduran ini kan ditarik semua ke Sidoarjo ya. Roy Suryanya, Pak Kiai Zainal, lalu kemudian Gusmat ketua MWC ditarik. Iya. Lalu ketua Lazisnu juga dari Buduran. Nah itu apakah ngefek nggak kira-kira gitu di Buduran dengan kondisi para penggerak atau tokoh-tokohnya kemudian dibawa ke PCN? Alhamdulillah ya nggak ngefek kan, sudah diprogramkan, tinggal melaksanakan program yang sudah ditinggalkan oleh ketua yang dulu. Oh, oke. Jadi tinggal menjalankan Iya. apa yang sudah dicanangkan Iya. pada masa sebelumnya ya. Sampai habis masa jabatan ini, yaitu kurang lebih ya akhir tahun ini habis sudah harus ada konferensi. Oke. Sudah Buduran kan sudah melakukan kaderisasi ya. Iya, PKP itu 3 kali apa 2 kali? 2 kali. 2 kali. Oke. Apakah ada rencana kemudian mau melaksanakan lagi kaderisasi atau bagaimana? Yaitu ya pasti. Insya Allah nanti malam. Oh, besok malam. Piagam PKPNO 1 dan 2, insya Allah besok baru dibagikan kepada peserta-peserta itu. Dan setelah itu akan diprogramkan kegiatan, barangkali kalau sudah diizinkan lah sekarang PKPNO. Sudah, nggih. Ya, setelah itu akan mengadakan PKPNO yang ketiga. Oh, oke. Ya. Jadi sudah 2 kali, nanti diprogramkan PKPNO yang ketiga. Oke. Ya, saya pikir penting untuk dilakukan kaderisasi kembali ya. Iya. Karena kita tahu sendiri bahwa di antara punjer adanya NU di Sidoarjo itu ya Buduran. Iya. Dalam banyak sejarah Buduran memang apa namanya, kawah candra di mukanya para pendiri NU kan, tepatnya di Siwalan Panji. Iya, Siwalan Misalnya Panji. ada tokoh sekelas Ki Hasyim Asy'ari mondok di sana, Iya. ada Ki As'ad di sana, dan hampir semua tokoh pendiri NU kan ngajinya di Buduran atau di Siwalan Panji. Siwalan itulah. Panji. Nah, maksud saya begini, ketika begitu hebatnya konteks kesejarahan yang dimiliki Buduran itu, lalu apa tidak merasa minder begitu, atau kemudian ya mestinya kita lebih baik dari MWC lain misalnya, artinya menjadi pemicu semangat atau malah wah susah ini gitu. Iya. Alhamdulillah itu tidak menjadikan kami minder, ya seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Dodi, justru menjadi motivasi untuk kita bagaimana Buduran harus lebih baik dari yang lainnya, karena NU itu lahir katakanlah dari Buduran ya. Ya. Di Buduran otomatis ya tolak ukurnya bukan hanya Indonesia tapi dunia ya. Jadi NU sedunia itu lahir dari Buduran. Makanya itu kita jadikan sebagai cambuk untuk lebih semangat bagaimana NU di Buduran ini
lebih maju lagi. Gitu ya. Ya, dan saya pikir memang tokoh-tokoh Buduran selalu mengisi di ruang-ruang pentas Nahdlatul Ulama, baik di sini maupun sampai ke pusat memang selalu diperhatikan. Nah, mungkin ini terakhir ya, waktunya sudah sekitar 30 menit ya sudah. Jadi ini pertanyaan terakhir mau berkaitan dengan bertanya tentang pondok pesantren yang ada di Buduran. Walaupun mungkin secara geografis agak sedikit menyempit, itu ada di sekitar Buduran Panji saja lah ya. Iya. Yang lain kan agak ke timur, paling ke Prasung. Tapi kalau hari ini kan kondisinya sudah berbeda dengan masa lalu gitu. Nah, sekarang kira-kira kalau dihitung masih eksistensinya pondok pesantren di Buduran itu masih baik apa tidak? Selain yang Sewalan Panji dan yang di Buduran tentunya. Ya menurut pengamatan saya pribadi ya, mudah-mudahan ini salah. Ya otomatis dari generasi dulu ke sekarang itu ya katakanlah mundur. Ya, tidak sehebat dulu pada masa pendahulunya, pada masyayikh sebagai muassis dulu. Jadi kalau dulu kan ceritanya sampai ada yang bisa terbang gitu. Ceritanya kan. Dan juga ada cerita bahwa dulu Pondok Siwalan Panji itu pernah dibom, dan itu tidak meledak bom itu. Bahkan pada saat saya mendengar cerita itu, katanya puing-puingnya itu masih ada. Nah, itu sebagai bukti dulu bahwa Pondok Siwalan Panji juga pernah menjadi sasaran bom oleh penjajah. Dan menurut keterangan yang lain juga tidak jatuh ke Panji, tapi jatuh di desa sebelah utaranya Siwalan Panji, yaitu desa Singkil dulu namanya, sekarang Sidomulyo. Oh. Iya. Meledaknya malah ke samping dulu. Iya. Jadi kondisi pondok hari ini sih sudah berbeda jauh. Iya. Kondisi baik secara kuantitas maupun kualitas. Kan kalau dulu Pondok Sono ada, sekarang sudah tidak ada. Lalu yang belakang pasar itu Kiai Muslimin ya. Iya. Sekarang juga sepertinya juga sudah. Iya, sudah sepi. Jadi kalau dulu perasaan Buduran tuh kayak kota santri lah gitu. Tapi hari ini sudah mulai agak luntur. Agak redup. Ya masih tentu saja, tapi masih agak redup. Nggih. Mudah-mudahan MWCNU Buduran ke depan lebih keren. Amin. Dari kondisi hari ini dan amin. Nokta sejarah atau kondisi sejarah di Buduran itu menjadi pemicu bagi teman-teman di MWCNU Buduran untuk lebih baik lagi. Amin. Dan saya minta semacam statementnya Ketua MWCNU Buduran ini, closing statement lah dari panjenengan Gus, biar itu bisa didengarkan oleh masyarakat NU, khususnya warga Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Monggo. Ya, harapan saya kepada warga Nahdien secara khusus, secara umum, muslimin muslimat di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk mengirim putra-putrinya ke lembaga pondok pesantren, khususnya ya pondok pesantren yang salaf. Ya. Kan sekarang lagi banyak muncul pondok-pondok pesantren yang modern, artinya pondok pesantren modern itu ya kualitas penguasaan santri terhadap ilmu agama itu lebih kuat
santri-santri yang salaf daripada santri-santri pondok modern. Mungkin itu saja harapan kami kepada masyarakat Sidoarjo agar tetap semangatnya memondokkan anak terus. Jadi walaupun santri juga bisa berkiprah sebagaimana orang-orang yang di luar pondok pesantren. Jadi tidak ketinggalan. Ada santri yang juga jadi presiden, jadi menteri juga banyak. Sekarang bisa bersaing. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bincang-bincang kami bersama dengan Ketua MWCNU Buduran, Gus Makhrus. Terima kasih bagi teman-teman yang hari ini lagi mantengin YouTube kami di NU Delta Media. Silahkan klik subscribe, like. Kalau ada sesuatu yang ingin dievaluasi silahkan untuk komen. Lalu kemudian klik loncengnya biar tahu notifikasi kami sedang ada agenda lagi. Ke depan kita akan mengundang tokoh-tokoh lain yang ada di Sidoarjo untuk lebih mengetahui lagi tentang kondisi Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.